Lagi kalau memang terbukti tidak bersalah gitu ya, itu berarti kan Aib ini sama aja memenjarakan orang yang tidak bersalah gitu kan. Karena kembali lagi bersama Anti Gosip TV bersama Mbah Karsol. Seperti biasa kita berada di pojok desa dan akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk ngerumpi seputar kasus Vina Cirebon. Nah, memasuki babak baru nih, ketika kemarin Peggy Setiawan sudah berhasil memenangkan sidang pra-peradilan. Nah, ini kan akan ada pemohonan peninjauan kembali ya untuk para terpidana dari kasus Vina Cirebon ini yang sudah divonis seumur hidup gitu. Nah, ini kan nanti akan ada sidangnya dimulai kayaknya tanggal 24 ya. 24 Juli. Kira-kira gimana nih guys? Apakah para terpidana ini akan terbukti kalau dia ini tidak bersalah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini gimana nih Mbah? Semakin seru aja ya? Ya, saya mencermati memang perlu diadakan peninjauan ulang. Karena yang digunakan untuk menjadikan mereka menjadi yang tadinya tersangka menjadi terpidana, itu kan penguatan dari para saksi di awal. Lalu digoreng-goreng yang saya perdengarkan seperti itu. Nah, jadi karena saksi ini rupanya setelah diselidiki nggak ada yang benar. Seperti AF, terus Mel-Mel, juga lagi kemarin itu ada yang ini Liga Akbar ya, mencabut kesaksiannya. Nah, otomatis dengan saksi yang seperti ini, terus akhirnya 8 orang menjadi terpidana. Ini kan, aduh, sangat menyedihkan sekali. Apalagi kalau memang terbukti tidak bersalah gitu ya, itu berarti kan Aib ini sama aja memenjarakan orang yang tidak bersalah gitu kan, karena memberikan keterangan palsunya gitu. Ini ketambahan lagi juga saya itu agak sedikit bingung karena seperti pelaporan AF sendiri kan sebetulnya sudah lama ya. Tapi kok lama sekali tidak diproses gitu. Bahkan ini Aib ini menghilang gitu ya, nggak tahu di mana gitu keberadaannya. Iya, berikut juga Mel-Mel ini kan nggak ada kabarnya sama sekali kan. Nah, apalagi ini ada kesaksian dari Pak RT Pasren juga ini seperti menghilang dan walaupun orang mencari-cari dia tetap berdiam diri, tidak memunculkan diri, tidak berusaha mengklarifikasi gitu ya. Ya mungkin karena dia itu sudah takut salah dulu. Takut salah memberikan kesaksian. Padahal itu dia sudah tinggal bicara jujur saja ya, apa adanya ya. Ketika malam itu apakah ini para terpidana ini betul tidur di rumah beliau atau tidak gitu. Nah, namun juga dengan banyaknya kesaksian palsu, menurut saya ini perlu dilakukan sebuah pelaporan memang dan kalau perlu diberikan hukuman yang seberat-beratnya juga. Karena ini nanti biar orang yang mungkin memiliki peranan seperti ya saksi-saksi ini, kalau memang tidak melihat secara nyata yang hanya modal sandiwara dibayar ya, saksi sandiwara ini biar kapok gitu. Jadi sehingga nanti orang itu ingin dibeli untuk menjadi peranan saksi palsu itu dia akan mikir 1000 kali gitu. Jadi jera seperti itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kata orang-orang ya, itu kunci dari kasus ini adalah dari ayah korban sendiri ya, itu Rudiana. Tetapi entah ya, malah justru nggak diperiksa gitu ya, mungkin kesaksiannya nggak digunakan atau mungkin gimana gitu. Akan diperiksa oleh Propam juga katanya tidak ada pelanggaran dalam kemarin waktu dulu 8 tahun yang lalu ketika menangani kasus ini gitu ya. Itu saya merasa ganjal sekali. Ya sebab karena Ibtu Rudiana ini landasannya itu dari mana? Dia bisa menangkap 8 tersangka ini. Jika sekarang ini sudah diselidiki bahwa itu semuanya itu kesaksiannya itu nggak ada yang memiliki jalur yang benar, dan sepertinya kalau kita cermati, kita telaah lebih dalam, mereka itu seperti justru akan
semakin takut ini ya. Iya. Juga seperti Liga Akbar sendiri dia sudah halu ya, makanya dia mencabut kesaksiannya yang lalu. Nah ini yang saya bilang ganjalnya itu ya karena di situ 8 tersangka sudah menjadi 8 terpidana ini gimana nggak salah gitu. Itu yang membuat saya itu nggak habis pikir gitu. Ibtu Rudiana seolah-olah namanya sangat bersih sekali gitu. Ini berdiam diri, seolah iya memang nggak terjadi apa-apa gitu, memang yang berjalan ya seperti itu gitu ya. bukan seperti itu, maksud saya yang menjadi ini peninjauan ulang ya tentang Ibtu Rudiana ini seolah tidak menemukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, ini yang membuat saya itu bingung dan ganjal gitu. Kok bisa ya ini ada apa? Sedangkan yang masyarakat tahu semua saksinya itu bisa dikatakan palsu lah ya. Kesaksian palsu, saya bilang seperti itu. Iya, apalagi Sudirman itu kan yang dijadikan saksi gitu. Adanya Sudirman juga kan, Sudirman sendiri menjadi salah satu terpidana ya. Iya. Nah, sebelum Sudirman ini menjadi terpidana, otomatis kan ini para saksi-saksi ini dulu loh. Kalau Sudirman itu kita semua juga sudah tahu latar belakangnya seperti apa, katanya juga memiliki sedikit keterbelakangan mental kan. Betul. Ini justru yang tiga yang sudah saya sebutkan ini Mel-Mel, terus kemudian AF dan kemudian Liga Akbar. Liga Akbar sudah mencabut lah. Terus apa yang menjadi penguat 8 terpidana ini masih tetap ngejogrok di dalam jeruji penjara gitu. Ini yang membuat saya bingung. Maka ya ini harus segera diselamatkan terlebih dahulu. Nanti baru setelah ini baru saksi-saksi bodong, saksi-saksi sandiwara ini harus dijebloskan semua ke penjara gitu. Dan dengan hukuman yang setimpal biar nanti ada memiliki efek jera untuk prospek kedepannya, sehingga kalau ada berkaitan dengan masalah hukum, sehingga tidak begitu mudah untuk mencari kesaksian palsu gitu, karena yang ditahu nanti akan memiliki resiko yang sangat besar. Nah ini saya rasa akan menjadi sorotan. Nanti kalau AF berikut kesaksian palsu yang lain ini tidak diberikan hukuman setimpal, saya rasa mereka yang kaya duit ya, nah itu nanti nggak tanggung-tanggung beli saksi-saksi palsu sebanyak-banyaknya juga masih mudah saja gitu, karena mencari peranan tersebut masih sangat mudah gitu. Iya, seperti sangat sulit sekali ya dari penyidik untuk menemukan siapa sebenarnya tersangka ataupun dalang dari kasus Vina ini. Padahal kalau kata kuasa hukum atau mungkin pengacara-pengacara handal, sebenarnya kasus pembunuhan itu mudah gitu ya dipecahkan kalau tidak ditumpangi dengan kasus yang lebih besar gitu. Ini memang jujur saya sebagai masyarakat kecil, masyarakat pedalaman itu betul-betul sangat curiga. Ini pasti ada sesuatu. Sudah pasti, nggak mungkin tidak. Apalagi ditambah dengan kemarin setelah Peggy Setiawan keluar ya, dinyatakan bebas, akhirnya itu ada Pak Botak gendut itu, dia nggak terima dan melaporkan. Itu menurut saya saya juga ini jangan-jangan bayangan apa bayaran ya? Hanya untuk mengacau. Jadi nanti kalau ditanggapin, akhirnya nanti malah dapat fokus publish ini jadi ini ke Pak Gendut ini. Yang kemarin dibilang apa itu celengan Bagong sama Bu siapa itu. Ini harusnya ini nggak seperti ini ya. Nggak seperti ini Pak Gendut. Jadi ya biarkan prosesnya ini berjalan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi ini kayaknya malah semakin kacau ini dengan ulahnya ini, jadi masyarakat itu ingin berfokus penyidikan ke selanjutnya gitu malah jadi berpecah belah. Gitu ya. Ini saya jujur saya curiga ini pengacau ini Pak Gendut ini orang bayaran atau dia itu numpang popularitas gitu. Karena sebelum ini juga saya selaku masyarakat kecil tidak kenal tuh dengan yang disebut sama itu celengan Bagong itu sama Bu Widya itu. Nah kalau misalkan nih guys,
ini 7 terpidana ini terbukti tidak bersalah. Terus siapa kira-kira otak dari kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Semakin pelik juga ya, padahal itu udah 8 tahun silam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut nimbrung ngerumpi bareng kita di Gosip TV. Jangan lupa komentarnya ditunggu ya. Kalian bisa mengungkapkan pendapat-pendapat kalian tentang kasus Vina ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.